Hari ini kita masih belajar bab 1 bilangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bilangan bulat, operasi hitung pada bilangan bulat, bilangan pecahan, serta KPK dan FPP. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari dan membahas tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang namanya operasi hitung sama seperti pada bilangan bulat kemarin, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi hitung pada bilangan pecahan antara lain yang pertama penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, yang kedua perkalian dan pembagian bilangan pecahan, yang ketiga operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Jadi kalau operasi hitung campuran pada bilangan pecahan itu kita mulai dulu dari yang perkalian, setelah itu pembagian, setelah itu penjumlahan, baru pengurangan. Yang keempat, aplikasi operasi hitung pada pecahan. Jadi contoh sehari-hari bilangan pecahan itu seperti apa? Nah, selanjutnya Bu Farisa akan memberikan beberapa contoh operasi hitung pada bilangan pecahan, dan ada beberapa soal yang Bu Farisa berikan tanpa penjelasan atau suara dari Bu Farisa. Jadi langsung ke langkah-langkah mengerjakannya. Silakan kalian pahami langkah-langkahnya dengan baik. Berikut contoh-contoh operasi penjumlahan dan pengurangan dari bilangan pecahan. Perhatikan cara-cara mengerjakannya. Yang A, 2/5 ditambah 1/2. Jadi kalau misalnya ada bilangan pecahan, langkah pertama lihat penyebutnya dulu. Penyebutnya sudah sama apa belum? Kalau penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. Kemarin kalau menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK 5 dan 2, berarti KPK-nya adalah 10. Kita samakan penyebutnya dengan 10, ganti penyebutnya 10. Jangan lupa kalau ke sini itu dibagi, kalau ke sini dikali. Setelah dibagi terus ke atas hasilnya itu baru dikali. 10 dibagi 5 2 kali 2 4. 10 bagi 2 5 kali 1 5. Setelah penyebutnya sudah sama, maka kita tambahkan pembilangnya. 4 ditambah 5 9/10. Perhatikan bisa disederhanakan atau tidak. Kalau tidak bisa disederhanakan berarti berhenti di sini. Kalau misalnya bisa disederhanakan, ada FPP dari kedua bilangan penyebut dan pembilang, maka kita sederhanakan dulu. Karena ini tidak sama, jadi tidak ada FPP-nya, maka jawabannya berhenti di sini. Paham ya? Untuk yang soal B, 1/3 dikurangi 1/5. Berarti tidak sama penyebutnya. Kita samakan dulu. Kalau sudah sama berarti langsung saja ya yang dijumlahkan atau dikurangkan itu pembilangnya. Karena kita ini nggak sama, maka kita samakan penyebutnya 3 sama 5. Ya, selanjutnya yang C, 2 ditambah 1/7. 2 ini artinya per berapa? Per 1. Berarti disamakan, penyebutnya tidak sama, berarti kita samakan penyebutnya menjadi, kalau per 1 ini ada 7, berarti menjadi 7 plus 7. Ini per 1 ya. 7 dibagi 1 7, 7 kali 2 14. 7 bagi 1 tetap kan ini ya, sama dengan 5
15/7. Tidak bisa disederhanakan, tapi perhatikan, kalau misalnya pembilang ini lebih besar, maka bisa diubah dalam bentuk bilangan campuran, pecahan campuran. Jadi kita ubah ke dalam pecahan campuran. 15 dibagi 7 berapa? Ya 2. Sisa berapa? 2 kali 7 kan 14. Berarti 15 dikurangi 14 sisa 1 pernya. Karena pembaginya 7 berarti pernya 7. Paham ya? Jadi diingat-ingat kembali ubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan campuran. Selanjutnya untuk cara yang kedua, jadi kalau ada bilangan asli ini ditambahkan dengan pecahan, maka bisa langsung saja ke jawabannya. Jadi kalau 2 ditambah 1/7, ini cara 2-nya ya, itu bisa langsung 2 1/7, jadi hasilnya sama tanpa menyamakan penyebut. Sekarang untuk soal yang D. Negatif 2 1/2 dikurangi negatif 1 3/4. Dari sini kita perhatikan, dia merupakan bilangan campuran, pecahan campuran. Jadi ada 2 cara. Di LKS kalian ada 2 cara. Nah, untuk Bu Fariza menjelaskan 1 cara saja. Jadi langkah pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya 2 kali 2 ini dikali, selanjutnya hasilnya ditambahkan. 2 kali 2 4 ditambah 1 berarti 5/2. Jangan lupa karena ini negatif, tulis negatif di sini. Dikuranginya tetap 2 saja ya. Nah, di dalam kurung 4 dikali 1 4 ditambah 3 7/4. Ya, negatif 5/2. Ini langkahnya karena ini ada negatif sama negatif dikalikan jadi positif, berarti positif 7/4. Sudah sama atau belum penyebutnya? Belum, jadi kita ubah dulu penyebutnya. Paham ya? Dari sini operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jadi kalau pecahan campuran diubah dulu ke dalam pecahan biasa. Kalau pecahan biasa tapi penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya, baru kita tambahkan dan kurangkan pembilangnya. Selanjutnya berikut contoh-contoh operasi perkalian dan pembagian dari bilangan pecahan. Yang pertama, operasi perkalian ya. 2/3 dikalikan 3/5. Ada 2 cara di sini karena ada angka yang kembar. Jadi kita pakai cara yang pertama dulu. Kalau operasi perkalian berarti kalikan pembilang dengan pembilang, kalikan penyebut dengan penyebut. Jadi beda ya, kalau penjumlahan dan pengurangan kita samakan dulu penyebutnya kalau nggak sama. Tapi kalau ini perkalian langsung saja, jadi pembilang kalikan pembilang, berarti 2 kali 3/3 dikali 5 berarti sama dengan 2 kali 3 ya 6 per 3 kali 5 berapa? 15. Karena ini bisa dikecilkan, bisa disederhanakan, ada FPB-nya antara kedua pembilang dan penyebut ini, maka kita sederhanakan dulu. Dibagi berapa keduanya? Ya, keduanya dibagi dengan 3/15 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 ya 2/15 dibagi 3, jadi jawabannya 2/5. Ini cara pertama. Cara yang keduanya, karena ada angka yang kembar, nah perhatikan ada angka yang kembar tapi dia berseberangan, maka langsung bisa dicoret saja. Artinya kan ini 3 dibagi 3 habis,
maka jawabannya langsung 2/5 sama. Boleh mengerjakan dengan cara yang satu ini, boleh mengerjakan cara yang dua. Hanya cara yang dua harus bisa caranya menyederhanakan antara kedua bilangan yang saling berseberangan sini. Nah, untuk yang B, 1/1/2 dikalikan 3/4. Perhatikan, di sini ada pecahan campuran. Jadi jadikan pecahan biasa, sama ya dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada pecahan campuran, jadikan pecahan biasa. Bisa disederhanakan? Tidak, tapi karena dia ini pembilangnya ini lebih besar, maka ubahlah menjadi pecahan campuran. Perhatikan, jadi kalau misalnya ada pecahan biasa, pembilangnya lebih besar, berarti diubah ke dalam pecahan campuran. 9 dibagi 8 berapa? 1. Sisanya berapa? Satunya sisanya taruh atas, pernya 8. Kemarin sudah diajarin Bu Fariza ya menggunakan porok hapit. Untuk yang C, ini adalah operasi pembagian. Caranya 1/2 dibagi dengan 4. Kalau operasi pembagian, perhatikan caranya. Di sini ada pecahan campuran, berarti diubah ke dalam pecahan biasa. 2 kali 2 4, 4 ditambah 1 5/2 dibagikan dengan 4. Perhatikan, kalau pembagian bilangan pecahan yang kedua yang pembaginya ini dibagi ini, ubahlah menjadi perkalian. Jadi langkah pertama 5/2 tetap ya, dikalikan, diubah ke perkalian. Setelah itu ini kan per 1 kan 4-nya, ubahlah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, jadi dibalik. Jadi langkah pertama dikalikan, setelah itu bilangan pecahan yang kedua ini dibalik 1/4. Selanjutnya yang D, 3 ditambah 1 2/5 ditambah dibagi 3 5/8. Sama dengan Bu Fariza tadi sudah menyampaikan, kalau ada pecahan campuran, jadi operasi ini termasuk contoh operasi bilangan pecahan campuran. Jadi kerjakan dulu perkaliannya, baru pembagiannya, setelah itu penjumlahan, baru pengurangan. Jadi di sini kasih kurung ya, karena ada pecahan campuran, berarti ubahlah ke dalam pecahan biasa. Selanjutnya contoh soal pecahan desimal atau bilangan desimal. Untuk soal yang pertama, Fariza pakai cara susun, jadi langsung disusun saja. Kalau pecahan desimal ini disusun, diurutkan sesuai urutannya. Karena ini ditambah berarti disusun saja. 4 ditambah 6 dari belakang ya. 4 ditambah 6 10. 3 tambah 1 4, 9,0. Paham dari sini? Jadi jawabannya 0,90. 0,34 dikurangi 0,234. Dikurangi 0,234. Nah, karena ini pengurangan, kalau penjumlahan kan langsung aja bisa dijumlahkan karena ini 0. Jadi kalau nggak ada angkanya ini tapi di sini pengurangnya ada angkanya, ini artinya 0. Berarti jangan lupa operasi pengurangan penjumlahan bersusun. 0 dikurangi 4 tidak bisa, berarti pinjam 10 kurangi 4 6, tinggal sisa 3. 3 kurangi 3 0, berarti 3 kurangi 2 1. Selanjutnya untuk soal yang C. 0,132 dikali 1,2. Boleh kalian kalikan dengan cara
seperti ini, yang maksudnya perkalian, atau bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Kemarin sudah mengubah bilangan desimal menjadi pecahan desimal. Caranya 0,132 sini ya, 2 dikali 1,2. 0,132 artinya berarti 132, karena di belakang koma ada 3 berarti per 1000. Selanjutnya dikalikan dengan 1,2, di belakang koma ada 1 angka berarti 12 per 10. Perhatikan cara-cara urutannya. Yang D sama caranya, ubahlah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa, bilangan pecahan. Nah, 0,12 dibagi 0,25 itu sama dengan, berarti di belakang koma ada 2 angka berarti 12 per 100 dibagi dengan 25 per 100, sehingga 12 per 100 dikalikan, diubah ya, 100 per 25. Ada angka yang kembar, coret-coret saja, berarti hasilnya 12 per 25. Nah, misalnya kalau misalnya 12 per 25 ini tidak ada di pilihan jawabannya, misalnya itu ubah saja ke dalam bilangan desimal kembali, berarti hasilnya sama dengan, biar dijadikan desimal berarti dikalikan berapa kemarin caranya ya, biar menjadi desimal dikalikan dengan 4 25-nya, berarti keduanya dikalikan dengan 4. Nah, kalikan 4 dikalikan 4, 12 kali 4 48, 25 dikalikan 4 sama dengan 100, sehingga jawabannya di belakang koma ada 2 angka berarti 0,48. Nah, jadi diperhatikan, untuk bilangan desimal ini bisa kalian ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, atau bisa kalian susun dengan cara yang susun. Contoh soal yang keempat, ini termasuk soal campuran ya, ada desimal, ada pecahan biasa. Jadi ubahlah pecahan desimal atau bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu agar memudahkan cara mengerjakannya. Yang A, 0,3 dikalikan dengan negatif 0,2 dibagi 1/4. Ubahlah pecahan bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa.
selanjutnya untuk contoh soal nomor 5, ini merupakan contoh soal aplikasi operasi hitung pada pecahan. Jadi ada contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai bilangan pecahan. Kalau ada soal cerita, perhatikan angkanya. Jadi kita baca sambil memperhatikan angkanya. Ambar memiliki persediaan terigu 1/2 kg, berarti tulis 1/2. Kemudian Ambar membeli lagi, berarti ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi? Ya, ditambah, membeli lagi 1/3. Selanjutnya terigu tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 2/3 kilo, berarti digunakan untuk membuat kue, berarti diapakan? Ya, dikurangi 2/3 sama dengan jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5/2. Karena pembilangnya lebih besar, maka ubah menjadi pecahan campuran. 7 dibagi 6 berapa? 1. Sisa berapa? 7 kurangi 6? Ya, sisa 1/6. Di sini cara yang pertama. Bu Fariza sekarang tunjukkan cara yang kedua. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Bu Fariza mohon maaf. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.